Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, sobat perjuangan sekalian. Hari ini kita coba berdiskusi dan berbicara tentang permasalahan dan dalam ruang lingkup sengketa konsumen. Bersama dengan kita saat ini telah hadir Bapak Padianadi Siregar SMH, PLH, Ketua BPSK Kota Medan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, sobat perjuangan sekalian, kita sebetulnya sengaja mengundang beliau untuk hadir dalam podcast kita hari ini sehubungan dengan beberapa hal yang terjadi Pak Padian. Itu yang pertama adalah, kita langsung bertanya boleh ya Pak? Boleh. Ada beberapa informasi dari beberapa advokat yang di Kota Medan itu tidak bisa atau tidak diizinkan katanya untuk beracara di BPSK. Kita mohon tanggapannya ini Pak nih. Sebetulnya apa sih? Apakah ini hanya ketidaktahuan atau memang tidak diizinkan? Sebetulnya bagaimana Pak? Pertama bahwa pernyataan itu salah, bahwa BPSK Kota Medan itu bukan tidak membolehkan adanya advokat bersidang di BPSK, tapi kemudian ada pengaturan-pengaturan yang sangat rigid sekali, limitatif terkait dengan penentuan kuasa dalam perkara-perkara di BPSK. Di samping Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa orang yang dapat mengadu ke BPSK itu adalah konsumen atau ahli warisnya. Itu menjadi mutlak. Baik Pak. Itu. Dan kemudian advokat itu boleh sebenarnya mendampingi, tapi kemudian perannya diatur sedemikian rupa. Misalnya, advokat itu hanya pada fase memberikan penasihat hukum, memberikan pendampingan hukum ketika konsumennya kemudian mengalami kesulitan, ada hal-hal yang tidak mengerti misalnya terkait dengan aduan-aduan yang disampaikan ke BPSK itu. Nah, selanjutnya bahwa memang di pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan ya, nomor 17 itu, pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 17 tahun 2007, ada 5 yang kemudian potensinya boleh didampingi kuasa. Boleh ya Pak? Advokat ya. Setidaknya yang advokat itu ada 4. Yang pertama adalah terkait dengan konsumen yang telah meninggal, maka boleh dikuasakan oleh ahli warisnya. Baik Pak. Gitu. Yang kedua adalah terkait dengan ada konsumen yang kemudian tinggal di luar negeri, maka itu boleh diwakilkan oleh advokat. Tentu dengan pembuktian misalnya apakah fotokopi paspor gitu ya. Pokoknya menyatakan bahwa dia tinggal di luar negeri. Yang ketiga dalam kaitan konteks peran advokat itu adalah bahwa ada sakit terus-menerus, tidak mungkin bersidang di BPSK, maka itu boleh dikuasakan oleh advokat ya, kuasa hukum. Yang keempat adalah ketika misalnya ada yang belum dewasa, maka bisa wali atau dikuasakan misalnya melalui wali atau juga kuasa hukum untuk menjadi kuasa di BPSK. Tinggal di luar negeri, baru sakit terus-menerus, baru usia di bawah umur, dan yang ketiga adalah usia lanjut. Baik Pak. Usia lanjut begitu. Terkadang kan begini Pak, saya sebagai advokat, ketika seseorang itu sudah memberikan kuasa kepada advokat atau pengacara, orang sudah merasa udah semuanya itu akan diurus oleh pengacara atau advokatnya. Maka terkadang orang ketika sudah memberikan kuasa, klien itu kadang tidak mau hadir di hal-hal yang ke BPSK atau kemana, karena mereka sudah merasa saya kan sudah kasih kuasa ya, kalian yang ngurusnya. Jadi yang saya tangkap tadi begini, advokat hanya bisa dalam ruang lingkup mendampingi, kecuali yang di 5 hal tadi yang Bapak sebutkan. Selebihnya
nggak boleh diwakilkan oleh advokat. Apa kurang lebih gimana, Pak? Ya karena memang sesungguhnya kan BPSK ini keberadaannya lahirnya adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan yang kemudian permasalahan keseharian ya. Keseharian ya, Pak. Keseharian. Dan kemudian bagaimana juga cerita penyelesaian sengketa ini kan pasti ada tenaga yang kemudian akan keluar, ada waktu yang kemudian akan habis gitu ya. Kemudian ada biaya kemudian juga yang akan dikeluarkan gitu ya. Artinya ada pengorbanan dari aspek waktu, tenaga dan juga biaya yang kemudian keluar ketika misalnya penyelesaian sengketa terjadi. Maka BPSK ini menjadi solusi kemudian kerugiannya tidak begitu besar dan juga masyarakatnya juga tidak memiliki kemampuan yang cukup, maka difasilitasi, dipermudah dengan proses-proses itu. Maka kita dorong proses-proses di BPSK itu adalah bagaimana terjadinya perdamaian. Adanya perdamaian ya, Pak. Adanya perdamaian. Kalau bicara terkait dengan perdamaian, ini kan bicara hati ke hati ini. Baik, Pak, baik. Mengukur kerugiannya, barangkali boleh dia rugi secara materi, tapi kemudian terpuaskan secara kerugiannya itu atau misalnya keluhannya itu kemudian diselesaikan atau direspon secara baik oleh pelaku usaha. Kalau kemudian advokat atau kuasa hukum, saya tidak begitu yakin bahwa bicara hati ke hati itu, walaupun sebenarnya mungkin saja. Oh iya. Gitu. Karena kan begini, Pak. Yang pertama itu saat belakangan ini nih banyak terjadi masalah. Yang kita pandang beberapa kemarin itu adanya salah satu bank BUMN yang nasabahnya itu nggak bisa mengambil uang di bank tersebut, atau adanya yang kehilangan uang tanpa diketahui oleh nasabahnya. Dan ada juga lagi nih, Pak, permasalahannya adanya nasabah-nasabah asuransi yang ternyata tidak dibayarkan asuransinya. Saya mau melihat begini, Pak. Tadi Bapak bilang kerugiannya yang tidak terlalu besar. Terus batasan kerugian yang ada di BPSK itu bagaimana sebetulnya? Ada tidak batasannya kerugian yang ada? Gitu dia, Pak. Begini, ini kan tadi kita cerita sejarah lahirnya BPSK. Oh, baik. Setidaknya BPSK atau undang-undang yang kemudian membidani lahirnya BPSK ini sudah 24 tahun hampir nih. Sudah, Pak. Sudah Undang-Undang nomor 8 tahun 99 ya, Pak. Artinya udah ada hampir 24 tahun atau bahkan sudah lebih 24 tahun ya. Karena April berarti udah 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun. Ini kan sesungguhnya dulu itu lahirnya kerugian kecil itu kan kita anggap misalnya adalah di bawah 200 juta. Baik. Karena sanksi administrasi yang ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu 200 juta. Maka kerugian yang kita anggap itu di bawah 200 juta. Tapi dalam perkembangan zaman 24 tahun ini tentu kan ukuran kecil itu memang tak bisa memang kita ukur pakai nilai-nilai angka. Kita nyatakan misalnya 100.000 itu kecil, bagi sebagian orang itu besar juga. Atau juga kita bicara terkait dengan di atas 200 juta atau 1 miliar, bagi sebagian orang itu besar, tapi bagi sebagian orang juga kecil. Artinya bukan pada konteks angkanya, tapi adalah level penyelesaiannya gitu ya. Oh, begitu ya, Pak. Level pendekatan level penyelesaian jadinya ya, Pak. Artinya begini. Artinya kan begini, makanya tadi saya mengangkatnya pada keseharian ya. Baik. Keseharian itu misalnya tentu kalau ceritanya adalah tadi cerita perbankan, kalau cerita giro, cerita deposito tentu ya bukan tidak boleh ke BPSK. Tentu kita berpikirnya itu kan berhadap-hadapan, head to head. Maka idealnya memang tidak diselesaikan di BPSK. Oh, gitu. Tapi idealnya karena memang membutuhkan pembuktian yang sangat rumit begitu ya. Siap. Tapi kalau adanya kemudian masyarakat yang tabungannya kemudian yang keseharian itu menabung untuk kepentingan apakah bertahan hidup, atau kemudian tidak dalam jumlah besar menabung, tentu kan pendekatan penyelesaiannya akan lebih mudah bicara hati ke hati. Tentu kalau 200 juta misalnya kan hilang 200 juta ya kan, hilang 200 juta. Tentu ya dengan waktu yang disediakan di BPSK itu yang memang membutuhkan
apa ya, pikiran yang ekstra, mekanisme penyelesaian yang ekstra begitu ya. Kalau mereka mau berdamai, tapi kalau kemudian mereka ngotot ini bahwa kesalahan bukan kesalahan pelaku usaha atau kesalahan bukan kesalahan konsumen, tentu memang kita membutuhkan pembuktian atau memanggil ahli atau kemudian mencari informasi yang lebih detail begitu ya. Jadi tadi tujuan awalnya iya. Baik. Gitu. Sedikit Pak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu adalah tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau tentang konsumen Pak? Tentang perlindungan konsumen. Tentang perlindungan konsumen. Tapi kan begini, yang membidaninya itu, artinya BPSK itu adalah amanat undang-undang. Amanat yang undang-undang. mau tidak mau harus ada. Iya. Artinya di Indonesia ini tentu Baik. ada catatan kemudian yang apa ya? Yang membuat itu tidak harus ada. Pertama adalah sesuai dengan kemampuan daerah. Oh. Jadi kan ini kepentingan daerah juga. Tapi Baik. apakah di Indonesia ini BPSK-nya sama sekali tidak ada? Tentu itu mencederai Undang-Undang Perlindungan Konsumen begitu ya. Pak, sedikit Pak. Saya coba ingin mengulik agak lebih turun dulu nih. Karena dari beberapa, mohon maaf Pak, dari beberapa teman-teman ya atau adik-adik yang kita tanya masih belum paham apa itu BPSK, apa itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, apa itu tentang Undang-Undang Konsumen. Saya mau menanya dulu agak ke bawah dulu sedikit nih Pak nih. Konsumen yang seperti apa sih yang boleh dibawa ke BPSK untuk bisa diselesaikan ke BPSK? Terus ruang lingkup apa sih sebetulnya Bapak sebagai PLH Ketua BPSK Kota Medan, ruang lingkup apa sih sebetulnya BPSK ini dapat berguna bagi konsumen? Itu dia Pak. Pertama kita pada cerita konsumen tadi. Iya. Bahwa konsumen itu ditentukan oleh 6 unsur. Ditentukan oleh 6 unsur Pak. Yang pertama setiap orang. Setiap orang. Maka setiap orang itu, orang yang dapat mengadu ke BPSK itu harus dipastikan setiap orang. Kita nanti debat tebal soal orang ini, apakah Baik. dia orang perorangan atau kemudian orang yang dimaksudkan dalam terminologi hukum perdata itu. Baik. Di Sabah dan hukum juga, tapi setiap orang ya. Yang kedua pemakai. Pemakai artinya orang yang merasakan kemanfaatan barang atau jasa itu. Bukan dinyatakan orang yang membeli, tapi orang yang memakai. Bisa saja Pak Marbun kemudian yang membeli, tapi kemudian kawan-kawan yang pakai atau saya yang pakai, maka begitu. saya lah konsumennya. Memang begitu cara apa yang melihatnya Pak ya? Ya itu. Artinya orang yang memakai. Ya. Orang yang memakai bukan berarti orang yang membeli. Ah ya. Oh. Gitu. Artinya tak harus membeli. Tak harus membeli. Karena contohnya misalnya ada orang menikah atau ulang tahun dikasih hadiah tuh, handphone atau peralatan lain. Maka konsumennya adalah orang yang menerima barang itu. Baik Pak. Nah, barang atau jasa, barang dan atau jasa. Baik. Barang dan atau jasa ini 3 produk itu, ada barang, ada jasa, dan ada barang atau jasa. Contohnya adalah makanan-makanan yang kemudian order delivery misalnya. Order delivery. Artinya ada produk barangnya, ada juga produk jasanya di dalam. Oh. Kemudian tersedia di masyarakat. Tersedia di masyarakat ini artinya bahwa akses setiap orang kemudian sama untuk mendapatkan barang itu. Siap. Aksesnya artinya bukan barang yang dikecualikan. Iya. Artinya kan bukan barang yang dikecualikan. Walaupun jumlahnya satu, tapi kalau setiap orang, termasuk Pak Marbun, kalau punya kemampuan membeli barang limited edition itu tersedia di masyarakat. Untuk diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya. Oh, tersedia di masyarakat untuk siapapun. Ya artinya itu ya. Artinya contohnya tadi untuk diri sendiri tentu barang ini saya pakai untuk saya sendiri. Atau barang ini atau makanan atau jasa ini untuk keluarga saya yang beli itu. Jadi penggunaannya itu harus digunakan untuk diri sendiri, keluarga, orang lain misalnya. orang lain. Oh. Baru makhluk hidup lain. Baru makhluk hidup lain. Contohnya Pak Marbun penyuka hewan peliharaan atau tanaman hias. Pupuknya misalnya nggak cocok atau obatnya nggak cocok, maka dapat disengketakan. Dapat disengketakan. Nah, baru
selanjutnya setiap orang pemakai barang atau jasa tersedia di masyarakat untuk diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lainnya. Kata kunci terakhirnya adalah tidak untuk diperdagangkan. Tidak untuk diperdagangkan. Tidak untuk diperdagangkan. Artinya ini adalah pengguna akhir. Pengguna akhir. Sering selama ini menafsirkannya konsumen itu saya konsumen juga. Mohon maaf misalnya penjual kue, saya konsumen tepung, tapi kemudian tepungnya dia gunakan lagi diolah menjadi kue untuk dijual orang lain. Atau misalnya ada travel bis atau travel pesawat misalnya kan, perjalanan gitu. Umroh lah, umroh. Ya, jasa tiket. Jasa tiket. Dia beli itu dari maskapai. Dia bukan konsumen karena tiket ini akan dia jual diperdagangkan lagi kepada orang lain gitu. Jadi itu bukan konsumen dalam terminologi Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 itu. Baik Pak. Itu. Baru kemudian tadi cerita BPSK ya. Itulah yang kemudian yang boleh mengadu ke BPSK. Banyak dari masyarakat kita ini kemudian komplain, saya ditolak di BPSK. Saya ditolak di BPSK karena tidak memenuhi unsur itu. Tidak memenuhi unsur itu. Baik Pak Padian, kita mau pingin tahu nih Pak Padian, permasalahan apa sih yang belakangan ini yang ditangani oleh BPSK? Memang seperti yang disampaikan di awal tadi, memang nyaris yang berhadapan dengan keseharian konsumen kita ini. Contohnya adalah urusan listrik. Urusan listrik, Pak. Ya, urusan listrik, urusan telekomunikasi, urusan tiket misalnya, jasa transportasi. Oh, kita pesan tiket ternyata nggak bisa terbang, begitu dia? Nggak bisa terbang, baik. Atau kemudian ketinggalan pesawat karena tidak sesuai jamnya, begitu ya. Baru kemudian ada hal lain, misalnya pembelian sepeda motor yang kemudian BPKB-nya tidak diberikan, gitu ya. Pembelian sepeda motor yang tidak diberikan BPKB ada juga, Pak. Ada perbedaan nama misalnya. Karena ada perbedaan nama. Tentu dalam kaitan kepastian hukum maka harus ada lembaga yang kemudian bisa melegitimasi dan melindungi konsumen atau pelaku usaha untuk tidak melanggar hukum, begitu ya. Baik, Pak. Pak, saya pernah membaca Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang BPSK. Saya ada pernah baca dalam satu pasal itu tentang klausula baku atau perjanjian baku namanya. Pingin dong Pak, yang dikasihkan dong contoh perjanjian baku di masyarakat itu yang seperti apa sebetulnya di kehidupan sehari-hari? Klausula baku itu kan bukan berarti perjanjian baku. Oh, salah ya Pak ya. Artinya begini, ada klausula baku, ada perjanjian baku. Baik. Jadi klausula baku itu adalah isi perjanjian yang kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu. Artinya yang dilarang, yang tidak boleh isi dalam perjanjian itu melanggar di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di pasal 18 itu jelas tuh. Nah, sementara perjanjian bakunya itu nggak ada yang dilarang dengan perjanjian baku. Perjanjian baku tidak dilarang. Karena perjanjian baku itu pada dasarnya adalah memudahkan antar para pihak, baik konsumen atau pelaku usaha untuk bertransaksi. Kan nggak mungkin misalnya kita membeli yang konteksnya dibungkus dalam perjanjian, Pak Marbun, tunggulah kita tuliskan dulu. Jadi perjanjian baku itu dipermudah, dicetak banyak. Siap. Dicetak banyak, nanti tinggal kalau setuju kemudian ditandatangani atau disetujui oleh para pihak, maka atau konsumen lah terutama setuju membeli barang ini, maka tinggal tanda tangan. Tinggal tanda tangan aja ya Pak. Ya, tapi klausula baku itu, klausula bakunya sendiri tidak dilarang. Selama tidak melanggar pasal 18 itu. Apa itu Pak? Pasal 18 itu termasuk misalnya adalah pengalihan tanggung jawab. Pengalihan tanggung jawab. Contohnya Artinya, Pak? Contohnya begini, segala bentuk kehilangan bukan merupakan tanggung jawab pengelola, misalnya pengelola parkir. Gitu ya. Ini Pak, ini menarik nih. Kita ketika parkir itu nanti akan diberikan karcis. Di situ nanti ada kita dibilang segala kehilangan akan bukan berarti tanggung jawab kami. Itu yang maksud dalam pasal 18 tadi Pak. Itu baru kemudian pecah berarti membeli. Pecah berarti membeli. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Iya. Ya kan? Itu contoh klausula baku pengalihan tanggung jawab.
Atau klausul bakunya menolak gitu ya, menolak pengembalian barang, pemberian ganti rugi. Ya itu tadi yang saya bilang kan, kalau kami tidak menerima pengembalian barang gitu ya. Baru ada klausul yang menyatakan perubahan aturan setiap saat. Kira-kira contohnya begini. Dalam kaitan kredit, dalam kaitan kredit misalnya, harga disesuaikan dengan nilai suku bunga gitu, atau apa ya, perubahan nilai kredit. Jadi itu nggak pasti, jadi itu tidak boleh. Kemudian ada di pasal 1 itu yang banyak lah di situ, tapi di pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu. Dan yang terakhir adalah tulisannya harus jelas. Tulisannya harus jelas. Harus jelas. Tidak boleh dia kecil-kecil, kemudian bahasanya tidak jelas begitu ya. Bahasanya tidak jelas. Maka di ayat 3-nya, tadi itu ayat 2 mengatur itu, di ayat 3-nya batal demi hukum. Batal demi hukum itu bukan perjanjiannya yang batal, tapi klausulnya itu dianggap tidak berlaku. Itu dia. Bukan perjanjiannya yang batal, tapi klausulnya itu yang batal. Yang batal. Saya sangat menarik nih Pak. Saya dalam konsepnya itu yang kita pahami adalah batal demi hukum itu perjanjiannya secara keseluruhan yang batal. Ini klausulnya aja ya Pak ya? Klausulnya itu. Berarti kita kan kayak di parkiran mall, parkiran yang ada di supermarket itu kan ada kayak tulisan itu, barang yang sudah beli tidak dapat dikembalikan, itu ruang lingkupnya juga ya Pak. Ya. Terus pertanyaan muncul nih Pak nih. Ini mudah-mudahan didengar Pak Bobi Nasution juga nih Pak Wali Kota Medan. Kalau seandainya nih Pak ada nanti tukang parkir yang nggak mau ngasih kertas parkir yang begitu, itu bisa terus ternyata ada kehilangan. Itu bisa masuk dalam ruang lingkup konsumen juga. Karena Pak Marbun ini cerita soal parkir ini ada 2 juga. Oh, ada 2 Pak. Iya. Satu namanya retribusi parkir, satu namanya pajak parkir. Oke. Yang bisa diajukan ke BPSK itu adalah kaitannya pajak parkir. Pajak parkir. Artinya apa? Ada gedung-gedung yang kemudian dikelola oleh pelaku usaha secara mandiri, itu yang dapat dibawa ke BPSK. Oh, begitu. Tapi kalau parkir di pinggir jalan itu, ya di pinggir jalan itu namanya retribusi. Retribusi. Kalau itu pengaturannya tidak lagi pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Iya. Tapi itu pengaturannya adalah aturan lain yang berhubungan dengan pelayanan publik atau berkaitan dengan tata pemerintahan. Benar. Gitu. Yang saya sampaikan tadi itu adalah ketika ada gedung yang dikelola secara profesional tuh. Secara profesional itu, jadi hubungannya juga begini. Kalau yang parkir di pinggir jalan itu kan secara koordinasinya hubungan apanya itu adalah ke dinas perhubungan. Sementara tadi kalau yang di mal-mal itu adalah hubungannya adalah ke Bapenda atau Dispenda gitu. Oh, begitu. Nah. Jadi biar tidak salah kawan-kawan sobat perjuangan sekalian, yang disampaikan Pak Padian tadi adalah kalau katanya yang parkir itu ada tempat pengelolanya, itu bisa diajukan ke BPSK Pak. Ya. Tapi kalau misalnya itu di pinggir jalan dia mengambil retribusi, itu tidak bisa ya Pak. Makanya kan 2 tadi, ada retribusi, ada pajak parkir. Ada pajak parkir. Pajak parkir itulah tadi yang di gedung-gedung atau yang ada lapak yang kemudian ada perusahaannya, dia itu kan berusaha. Baik Pak. Gitu. Sangat menarik Pak diskusinya hari ini, tapi sehubungan dengan waktu kami minta statement terakhir lah Pak nih, sebetulnya apa sih masukan bagi advokat-advokat muda untuk dalam ruang lingkup BPSK ini, apa sih peluang yang bisa didapat bagi advokat muda terhadap dalam ruang lingkup Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pak? Tentu bagi kawan-kawan advokat muda yang kemudian butuh pengasaan ya, artinya lebih sering gitu ya beracara, tentu BPSK ini menjadi media yang media pembelajaran yang kemudian tentu yang harus dipastikan kasusnya harus real. Jangan jangan pula kasusnya dibuat-buat ya. Jangan diciptakan ya Pak. Jangan diciptakan ya kasusnya. Jadi ini adalah ruang belajar yang kemudian bisa dipastikan dalam waktu singkat dia akan ada persoalan baru, masalah baru, hal baru, ilmu baru yang kemudian bisa diasah. Karena memang di BPSK ini cukup singkat, 21 hari sejak pengaduan diajukan
sudah putus. Oh begitu Pak. Maka kalau ada banyak perkaranya, kemudian kan setiap 21 hari atau setidaknya 1 bulan ya, karena 21 hari kerja, dia akan punya pengalaman baru, ilmu baru terkait dengan itu. Dan satu hal misalnya yang perlu dipahami oleh konsumen atau advokat muda kita, bahwa perkara yang dibawa ke BPSK itu harus terlebih dahulu telah melakukan permintaan ganti rugi kepada pelaku usaha. Langsung. Jadi jangan ujuk-ujuk merasa dirugikan datang ke BPSK pasti ditolak. Oh. Tapi adalah pastikan dulu telah meminta ganti rugi kepada pelaku usahanya, kemudian ditolak pelaku usahanya, tidak mau memberikan ganti rugi, tidak direspon pelaku usahanya, baru bawa ke BPSK. Jadi baik. Bagi konsumen yang kemudian tidak memiliki kemampuan biaya, waktu dan tenaga ke pengadilan, maka jalan satu-satunya alternatif terhadap persoalan keseharian dari konsumen adalah BPSK. Dalam hal ini adalah BPSK Kota Medan kalau di Sumatera Utara. Baik Pak, terima kasih Pak Padian, sangat asik dan banyak ilmu yang kita peroleh dari Pak Padian. Mudah-mudahan cepat dokternya, bentar lagi kabarnya. Jadi manggilnya nanti mungkin jadi Pak Dr. Padian Adi Siregar SHMH, PLH, Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan. Demikian podcast hari ini kita bersama Pak Padian. Salam perjuangan.